Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ushul Iman oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti. Kita sekarang sampai pada bab al-mu'min bainar raja'i wal khaufi. Bab tentang orang yang beriman di antara rasa harap dan rasa takut. Dan ini masih ada kaitan dengan ma'rifatullah wal iman bihi. Masih ada kaitan erat dengan bab mengenal Allah dan bab beriman kepada Allah, beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-17, walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Ketemu hadisnya? Baik. Dan Imam Muslim meriwayatkan, walahu di sini maksudnya Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubati ma tami'a bi jannatihi ahadun." Seandainya seorang mukmin mengetahui apa yang di sisi Allah dari siksa yang sangat pedih, maka tidak ada seorang pun yang istilahnya berharap tamak kepada surganya. Walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmati ma qanita min jannatihi ahadun. Seandainya orang kafir mengetahui apa yang ada di sisi Allah dari rahmatnya, maka tidak ada satupun yang putus asa mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari. Cuma ini lafaz Imam Muslim. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah.
Hadis ini seperti yang sudah kita sampaikan tadi berkaitan dengan masalah ar-raja wal khauf, rasa harap dan rasa takut. Hadis ini seperti tadi berkaitan erat dengan sifat-sifat Allah. Apa di antara sifat Allah ini yang sudah kita lewati? Sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah rahmatnya meliputi segala sesuatu di dunia maupun di akhirat. Dan sudah kita lewati hadis-hadis Rasul tentang rahmat, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang kafir pun mereka di dunia tetap Allah berikan ganjaran atas kebaikan mereka, tapi di dunia saja, di akhirat tidak. Ini salah satu rahmat Allah. Bahkan orang kafir yang menindas, menyiksa orang mukmin pun Allah masih berikan kasih sayang dengan Allah berikan tenggang waktu untuk mereka bisa bertobat. Innalladzina fatanul mu'mina wal mu'minati tsumma lam yatub. Orang kafir yang menyiksa orang beriman laki-laki maupun perempuan kemudian mereka tidak bertobat. Dalam artian Allah masih berikan waktu untuk tobat. Kalau mereka bertobat, Allah terima tobatnya. Namun sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala di samping kasih sayangnya luas meliputi segala sesuatu, namun ingat juga Allah punya sifat syadidul iqab, keras siksanya. Makanya Allah berfirman dalam surat Ghafir ya, ayat yang ketiga kalau tidak salah, Allah menggabungkan dua hal ini. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidul iqab. Allah ghafiriz dzambi, mengampuni dosa. Wa qabilit taub, menerima tobat. Ini kasih sayang Allah, rahmat Allah. Namun di sisi yang lain Allah syadidul iqab, keras siksanya. Maka seorang mukmin, muslim muslimah ketika merenungkan mentadabur ayat semisal ini akan tertanam dalam dirinya rasa berharap, mengharap rahmat dari Allah. Ghafiriz dzambi. Dia sadar dia punya banyak dosa, dia mengharapkan ampunan dari Allah. Ghafiriz dzambi, karena Allah ghafiriz dzambi, punya sifat mengampuni dosa. Wa qabilit taubi, dan Allah menerima taubat. Ini mengharap kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sisi yang lain dia tahu Allah syadidul iqab, maka tertanam dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud oleh Asy-Syaikh tadi, orang mukmin selalu di antara ar-raja wal khauf. Demikian pula dalam ayat yang lain, nanti dilihat dalam surat apa itu, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Beritahukanlah kepada hamba-hambaku, aku kata Allah ghafur rahim, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Namun kata Allah, namun ya siksaku sangat pedih. Maka seorang muslim muslimah tadi ketika melewati ayat-ayat seperti ini akan tertanam dalam jiwanya rasa berharap kepada Allah dan rasa takut. Dua hal ini harus selalu ada pada diri seorang hamba. Fisarra'i wa dharra, ketika susah maupun senang, ketika dalam keadaan beribadah atau dalam segala aktivitas kehidupannya harus ada ar-raja wal khauf. Bahkan kata para ulama, ini kalau mau ditambah lagi dengan istilah 3 rukun ibadah qalbiyah. Ada 2 syarat diterimanya amal ibadah, ikhlas dan ittiba, mengikuti sunnah Rasul. Ada pula istilah kata para ulama 3 rukun ibadah. Ada 2 syarat diterimanya amal ibadah, ada 3 rukun ibadah. Yang pertama tadi ar-raja wal khauf, rasa harap dan rasa takut. Kemudian ditambah dengan al-mahabbah, rasa cinta.
Kalau ar-raja wal khauf ini juga dalam beribadah Allah sebutkan dalam banyak ayat yang lain. Ketika Allah memuji orang-orang yang bertakwa dalam beribadah, pasti diiringi dengan rasa khauf war raja. Di antaranya dalam surat Az-Zumar. Coba lihat ayat yang ke-9 kalau tidak salah. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbi. Ketemu Az-Zumar ayat 9, betul ya? Allah mengatakan yang artinya amman huwa qanitun ana al-laili. Apakah sama orang yang berdiri di kala malam hari dengan betul-betul khusyuk beribadah, yahdharul akhirah, dia takut negeri akhirat, al-khauf, yahdharul akhirah, wa yarju rahmata rabbi, dan dia mengharapkan rahmat dari Allah. Ini ketika seorang muslim muslimah mukmin mukminah beribadah diiringi dengan rasa al-khauf war raja. Kalau kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-mu'min jama'a ihsanan wa khaufan. Orang mukmin menggabungkan antara beribadah, berbuat baik dan rasa khawatir, takut. Wal munafik jama'a isatan wa amna. Adapun orang munafik menggabungkan antara berbuat jelek dengan merasa aman. Ini dari sisi al-khauf. Tapi tidak cukup hanya khauf tadi, harus dengan rasa berharap. Harus ya ada sebagian ulama mengatakan keseimbangan antara ar-raja wal khauf. Demikian pula dalam surat As-Sajdah Allah mengatakan tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ketemu ayat berapa? 16. As-Sajdah ayat 16. Lambung-lambung orang beriman jauh dari tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Rabb mereka, kepada Allah, khaufan wa tama'an, dengan didasari, diiringi rasa takut dan rasa berharap. Ini diantara dua rukun ibadah. Adapun rukun yang ketiga, al-mahabbah, cinta, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman, rasa cintanya kepada Allah lebih dari cintanya orang kafir kepada Allah. Ayat berapa? 165. Al-Baqarah 165. Dalil rukun cinta dalam beribadah kepada Allah. Dan yang lebih menarik lagi, penjelasan dari para ulama al-masyayikh, 3 rukun ibadah ini dan juga ibadah itu sendiri sebetulnya sudah diajarkan oleh Allah. Bahkan seorang muslim muslimah tiap hari digembleng dengan 3 rukun ibadah ini. Yaitu ketika seorang hamba ketika sholat pasti membaca apa? Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kata Rasul, tidak sah salat yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah ini kalau kita mengikuti pendapat ulama yang mengatakan Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, ini lebih pas lagi. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sudah kita sampaikan tafsirnya di sini, alhamdulillah, pujian bagi Allah, itu maknanya as-sana alal mahmudi bi kamali sifati ma'al mahabbati wa ta'zim. Namanya alhamdulillah itu memuji zat, yaitu yang dipuji Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan sifatnya
dengan diiringi oleh rasa cinta dan rasa pengagungan. Kadang kalau orang muji yang lain, ya, memuji tokoh agama, mungkin tokoh masyarakat, atau memuji tajir, kadang memuji hanya sekedar ucapan di bibir untuk mendapatkan kedudukan, atau kalau istilah orang kita cari muka lah. Ya, itu pujian sebagian orang kepada yang lain. Namun orang yang beriman ketika mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hatinya tertancap, tertanam rasa cinta kepada Allah dan pengagungan kepada Allah. Jadi dari ucapan alhamdulillah itu ada rukun cinta. Kemudian dilanjutkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Ar-Rahman jelas sifatnya apa? Ar-Rahmah, kasih sayang. Di situ tertancap dalam diri seorang hamba, seorang muslim muslimah, rasa berharap, mengharap apa? Rahmat Allah. Ini ar-raja. Kemudian ditanamkan lagi Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat. Ketika mendengar kata-kata hari kiamat tadi, yahdharul akhirah, dia tertancap dalam dirinya rasa takut kepada Allah. Maliki Yaumiddin. Intinya sekali lagi, seorang hamba ketika membaca 3 ayat pertama dari Al-Fatihah itu sudah ada apa? 3 rukun ibadah. Rasa cinta, rasa harap, rasa apa? Takut. Kemudian ayat selanjutnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami beribadah. Sebelum ibadah sudah ada rasa cinta, rasa harap, rasa apa? Rasa takut. Makanya Al-Fatihah itu umul kitab, induknya Al-Quran. Karena semua intisari Al-Quran ada pada Al-Fatihah. Makanya kalau dibahas sangat luas lagi ayat berkaitan dengan Al-Fatihah tersebut. Ini bagi terutama para ulama, mereka luar biasa menyelami samudra daripada Al-Fatihah yang merupakan intisari dari semua surat ayat-ayat Al-Quran Karim. Namun intinya tadi, ya, Al-Fatihah mencakup 3 rukun ibadah al-qalbiyah, cinta, berharap, dan takut. Makanya ada ungkapan yang masyhur dari para ulama salaf, man abadallah bil hubbi wahdahu fahuwa zindiqun. Barang siapa beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta, maka dia zindik. Zindik sinonim dengan munafik. Kemudian wa man abadallah birraja'i wahda fahuwa murji'un. Barang siapa beribadah kepada Allah hanya dengan rasa harap saja, dia mengikut kelompok murji'ah. Wa man abadallah bil khaufi wahda fahuwa haruri. Barang siapa beribadah kepada Allah hanya karena rasa takut saja, maka dia pengikut kelompok haruriyah alias khawarij. Kemudian kata ulama salaf tersebut, namun barang siapa beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, rasa harap, rasa takut, maka dia orang mukmin yang bertauhid. Ini sekali lagi yang berkaitan dengan hadis ke-17, ada rasa harap, rasa takut. Rasa harap itu diambil dari kata-kata hadis yang terakhir. Seandainya orang kafir mengetahui apa yang di sisi Allah dari kasih sayangnya, tidak ada seorang pun yang putus asa untuk meraih mengharapkan surga Allah. Karena rahmat Allah sangat luas. Orang kafir kalau tahu rahmat Allah tadi, seandainya dia mau bertobat meskipun luar biasa dosanya, akan diampuni oleh Allah. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Buruj tadi, innal ladzina fatanul mu'mina wal mu'minati tsumma lam yatubu
falahum adzabu jahannam. Kalau mereka bertobat, Allah terima taubatnya. Sebagaimana kisah sebagian para sahabat Rasul, dulunya mereka kafir, masuk Islam, dan dalam kaidah hadis al-Islam yajubu ma qablahu. Islam itu menutup, menghapus semua dosa-dosa sebelum masuk Islam. Orang kafir, apapun perbuatan dosanya, kalau masuk Islam, Allah hapus semuanya. Bersih sudah. Ini sekali lagi rahmat Allah. Kalau orang kafir tahu rahmat Allah yang sangat luas ini, tidak ada seorang pun yang putus asa dari mengharapkan surga Allah, apapun, sebesar apapun dosanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada hamba-hamba yang berlumuran dengan dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita ingat kisah seseorang yang membunuh 100 orang, bukan membunuh 1-2 orang, 100 orang dibunuh. Namun ketika dia niat ikhlas, betul-betul memperbaiki taubat, dan dia buktikan dengan berjalan ke tempat yang di situ banyak orang soleh, meskipun sebelum sampai ke tempat orang-orang soleh tersebut dia sudah meninggal dunia, maka dia dimasukkan ke dalam surga Allah. Man taballah alaih. Ini sekali lagi rahmat Allah sangat luas. Tapi jangan dibaca hadis yang terakhir saja, baca yang awalnya juga. Seandainya orang mukmin tahu bagaimana siksa Allah yang sangat pedih, tidak ada satu orang pun yang dia tomi'ah, di sini tomi'ah berlebih-lebihan dalam mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak akan meremehkan masalah dosa. Allah kan Ghafurur Rahim, tidak apa-apa dosa terus, tidak apa-apa mendolimi orang, nanti kan Allah Ghafurur Rahim. Tidak, sekali lagi Allah Ghafurur Rahim, namun Allah juga Syadidul Iqab. Makanya hadis ini harus dibaca komplit, ada roja, ada al-khauf. Jangan berlebih-lebihan dalam mengharap, dan jangan berlebih-lebihan dalam takut. Harus ada roja, ada al-khauf, dan itu semuanya harus dibuktikan dengan al-amal. Mengharap pahala dari Allah, mengharap surga Allah, harus dengan apa? Beramal. Terutama di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, perbanyak amal yang ikhlas, yang ittiba, untuk meraih surga Allah, untuk meraih banyak pahala. Ma min ayamin al amal soleh fihinna ahabbu ilallah min hadil ayamil asyar. Tidak ada hari yang amal soleh lebih dilipat gandakan, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 awal di bulan Dzulhijjah ini. Ini sekali lagi, kalau kita punya rasa harap, rasa takut, buktikan dengan banyak al amal, tapi syaratnya tadi ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit tambahan, kita baca footnote, nomor 17 itu. Qala al-Hafidz fil Fath, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, ini bagian yang terakhir syarah dari beliau. Qila al-murad innal kafir law ya'lamu si'atar rahmah la ghatta ala ma ya'lamuhu min idhamil azab fayahsul lahu ar-raja. Maksud dari bagian terakhir, bagian kedua hadis tadi, sesungguhnya orang kafir seandainya tahu bagaimana luasnya rahmat Allah, maka pengetahuannya tentang luasnya rahmat Allah itu akan menutupi apa yang dia ketahui dari siksa Allah. Maka intinya, hasilnya dia akan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya juga demikian, orang mukmin dia tahu Allah itu Ghafur Rahim, tapi ketika dia tahu juga bagaimana siksa Allah yang sangat dahsyat, maka pengetahuannya tentang rahmat itu akan tertutupi dengan pengetahuan tentang apa? Azab Allah. Tapi sekali lagi, dua bagian dari sini harus dijamakkan sehingga muncul ar-raja wal khauf. Nah, taib ini hadis yang ke-17. Sekarang hadis yang ke-18 berkaitan dengan
qurbul jannati wan nar minal insan. Dekatnya surga dan neraka dari manusia. Anak ulangi lagi, babnya berkaitan dengan dekatnya surga dan neraka dari manusia. Ini sebetulnya masih lanjutan dari bab tadi. Ada rasa harap, rasa takut. Hadis ke-18, walil Bukhari, dalam Sahih Bukhari, an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu. Rasulullah SAW bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mislu dzalik. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada jalannya sandalnya. Dan neraka juga demikian, lebih dekat kepadanya daripada jalan sandalnya tersebut. Ya, asyraq diartikan oleh pentahqiq di situ huwa sair alladhi yadkhul fihi isba'ur rijl wa yutlaq ala kulli sair. Intinya tadi jalannya sandal. Kalau misalnya kita ukur lah ya, kita sekedar gambaran saudara gamblangnya saja. Ya, manusia yang paling inti kan atas kepalanya ini. Itu jarak ke kakinya berapa meter? Ada yang mungkin 1,5 meter dan sebagainya kan? Tapi ya dia bisa masuk surga dengan ucapan lisannya. Dia bisa masuk neraka dengan sebab apa? Ya, lebih dekat kepadanya. Artinya sekali lagi, seorang hamba harus punya rasa berharap, rasa takut. Hati-hati, jangan beramal amalan apapun. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjut. Sekecil apapun, jangan pernah meremehkan. Kalau itu amal kebaikan, jangan meremehkan pula. Sekecil apapun amal itu ya amal kejelekan. Lihat kepada siapa kita beramal. Demikian pula hati-hati. Yang sudah sering kita sampaikan, postingan di medsos, ya hati-hati, jangan sampai asbun, jangan sampai askom, pikir, jangan hanya baperan, jangan hanya sekedar emosi istilahnya, kemudian curhat-curhat, entah masalah yang berkaitan dengan rumah tangga, berkaitan dengan masalah pekerjaan yang terkadang nggak ada faedahnya dibaca oleh orang. Ya, kita ingat firman Allah tentang Nabi Yakub alaihissalam, ashubathi wa husni ilallah. Aku mengeluhkan segala urusanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi seorang muslim muslimah harus betul-betul ingat surga neraka sangat dekat dengan dirinya. Satu postingan bisa mungkin dengan sebab itu dia meraih surga, namun dengan postingannya juga dia bisa masuk neraka. Maka sekali lagi surga neraka sangat dekat dengan salah seorang di antara kalian daripada syiraki na'lihi. Kita baca sedikit sarah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Qala Ibnu Battal fihi anna ta'ata musilatun ilal jannah wa annal ma'siyah muqarribatun ilan nar. Ini intinya, sesungguhnya di dalam hadis ini ada penjelasan ketaatan kepada Allah, tentunya ketaatan yang ikhlas, yang ittiba, itu akan mengantarkan seorang kepada surga, dan maksiat itu mendekatkan hamba kepada api neraka. Wa anna ta'ata wal maksiata qad takunu min aisaril asya, dan bahwasanya kata beliau, dan terkadang ketaatan yang bisa mengantarkan ke dalam surga itu hanya perbuatan yang istilahnya sepele dipandang manusia, namun itu besar di sisi Allah. Kebalikannya, maksiat yang mungkin dipandang sepele oleh manusia, namun itu bisa mengantarkan orang ke dalam neraka karena itu besar di sisi Allah. Tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kata Allah, engkau mengira itu sesuatu yang remeh, ringan, namun itu besar di sisi Allah. Di antaranya hadis Rasul, innal abada la yatakallam bil kalimati min ridwanillah la yalqalaha balan yarfa'ullah biha darajat.
Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba sungguh-sungguh dia berbicara, mengucapkan suatu ucapan dari keriduan Allah, artinya ucapan yang benar, yang baik, yang layak qaulaha bala, dia tidak terlalu memikirkan ucapan tersebut dalam artian itu diremehkan oleh manusia atau tidak. Dia tidak cari muka di hadapan orang, dia katakan yang hak itu hak, meskipun harus menghadapi caci makian orang, dia nggak peduli. Malitamas ridha Allah, yang dia cari ridha Allah. Meskipun terkadang itu masalah yang dipandang sepele oleh manusia, namun dia ucapan yang hak. Dia mencari ridha Allah. Maka dengan ucapan yang kelihatannya sepele itu, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya fi dunya wal akhirah. Semoga Allah mengangkat derajat kita di dunia wal akhirah. Namun sebaliknya, wa innal abda la yatakalam bil kalimah min sukhtillah. Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan suatu ucapan dari kemurkaan Allah, la yulqalaha bala, yang tidak dia pikirkan itu sesuai tidak dengan qala Allah wa qala Rasul. Sekali lagi, ucapan kalau mungkin antara di dunia nyata secara umum mungkin ngomongnya 1-2 orang saya dengar, tapi kalau di medsos, naudzubillah min dzalik, tuduhan, dusta, ucapan yang sesat menyesatkan, ini kalau sudah terposting, naudzubillah min dzalik, manda ila dhalala kana alaihi wizruha, barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan baginya dosanya dan dosa orang yang mengikuti. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, ucapan, perbuatan timbang dulu. Qala Allah wa qala Rasul. Dan ini sering kita sampaikan. Sekali lagi, hati-hati dengan dunia maya, dengan medsos. Jangan berbicara kecuali yang hak. Meskipun harus dimurkai oleh manusia. Karena Rasul mengatakan, malintama saridallah bisukhtinas radhiyallahu anhu arda bihinnas. Barang siapa yang mencari ridha Allah meskipun dengan dimurkai oleh manusia, Allah ridha kepadanya dan Allah jadikan yang lain ridha kepadanya. Namun sebaliknya, barang siapa yang mencari ridha manusia namun dengan kemurkaan dari Allah, orang ini yang terpenting dapat ridho manusia. Yang penting followernya banyak, yang penting subscribernya banyak, yang penting abang senang. Dia tidak memikirkan di sisi Allah bagaimana perbuatan atau ucapannya itu sesuai tidak dengan qala Allah wa qala Rasul SAW. Maka kata Rasul, orang itu tidak dia pikirkan, asbun saja, komentar asbun saja dalam memosting dan sebagainya. Maka kata Rasul, yahwi biha fi jahannam, dia ditenggelamkan di dalam api neraka karena ucapannya yang tidak dia pikirkan apakah itu sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul ataukah tidak. Seperti misalnya ada seorang yang mungkin dia salah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, namun di-share di medsos, padahal sifat orang muslim yang sejati kalau saudaranya salah yang berkaitan dengan privasi, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib saudaranya, Allah tutupi aibnya. Beda kalau memang itu dia posting kesesatannya, dia sebarkan, maka silakan dibantah terang-terangan. Cuma terkadang sebagian orang terbalik akalnya, hatinya, manhajnya yang terang-terangan keliru, apalagi dalam masalah prinsip akidah, disuruh untuk menjabri, disuruh untuk merahasiakan, padahal kesalahannya sudah tersebar. Yang kesalahannya pribadi disebarluaskan dan seterusnya. Ini terbalik akalnya, otaknya, dan juga terbalik manhajnya. Naudzubillahi min dzalik. Intinya surga neraka sangat dekat dengan seorang hamba. Ucapan, perbuatan yang dianggap sepele bisa mengantarkan kepada salah satu dari keduanya. Semoga Allah menjauhkan kita dari api nerakanya dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Kemudian juga di antara pembahasan para ulama tentang hal ini, kata-kata surga neraka itu dekat dengan hamba, yaitu maksudnya
antara dia dengan surga, antara dia dengan neraka hanya satu dinding saja, yaitu dinding al-maut, kematian. Seorang kan tidak tahu kapan dia meninggal dunia. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah dan menjauhkan kita dari su'ul khatimah. Kalau orang itu meninggal dunia, maka hanya ada dua pilihan di alam barzakh. Dia mendapatkan nikmat kubur dan dia mendapatkan azab kubur. Dan ulama mengatakan, meskipun hadisnya ini dhaif, cuma maknanya benar, dan ini diungkapkan juga oleh Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan al-qabru raudhatun min riyadil jannah. Kuburan, alam barzakh itu adalah taman dari taman surga. Ini bagi orang mukmin yang meraih nikmat kubur. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kubur. Maka meskipun dia belum masuk surga, dia sudah merasakan kenikmatan surga. Karena Rasul dalam hadis yang panjang lebar dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu menjelaskan, di antara nikmat kubur dibukakan pintu surga. Dia bisa merasakan nikmat surga meskipun belum masuk surga. Ini di antara maksud orang itu dekat dengan surga. Kalau dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, amal kebaikannya luar biasa banyaknya, maka dia akan merasakan apa? Surga setelah dia meninggal dunia. Antara surga dengan dia hanya dibatasi oleh apa? Kematian. Kalau dia mati sudah langsung masuk ke dalam apa? Nikmat surga, meskipun belum sampai masuk surga langsung. Sebaliknya, orang yang kafir atau yang ahli maksiat, ahli dosa-dosa besar, kemudian dia ketika mati mendapatkan azab kubur, dan di antara azab kubur an-naru yu'raduna 'alaiha, api neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Ini di antara apa? Orang itu dekat dengan surga neraka karena hanya satu dinding yang memisahkannya, yaitu kematian. Kalau sudah mati akan merasakan nikmat surga ataupun azab neraka. Makanya dalam hadis tentang keutamaan membaca ayat kursi setelah sholat fardu, ayat kursi dianjurkan, disunahkan sebagai wirid tiap hari, yaitu ketika orang mau tidur. Kemudian ketika pagi dan petang. Dan yang ketiga ketika selesai sholat fardu. Di antaranya Rasul mengatakan, man qara'aha dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Kata Rasul, barang siapa membaca ayat kursi sekali saja selesai sholat fardu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Ini diantara maksud dari hadis tadi. Antara dia dengan surga hanya satu lompatan saja istilahnya, yaitu apa? Ketika dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, maka dia akan meraih apa? Nikmat surga, meskipun sekali lagi tahapan dari kematian ke surga panjang. Namun intinya tadi, kalau dia mendapatkan nikmat kubur, dia sudah merasakan nikmat surga sekali lagi, meskipun belum sampai ke surga, karena harus melewati hari kebangkitan, harus melewati al-hisab, al-mizan, as-sirat, baru surga dan neraka. Nah, ini wallahu a'lam maksud daripada dekatnya surga dan neraka dengan manusia. Dan dari sini pula kembali kepada pembahasan tadi, surga dekat, maka dia apa? Banyak berharap kepada. Tapi neraka juga apa? Dekat. Dia apa? Ada rasa takut. Dia tahu neraka itu dekat, maka ada rasa takut. Namun dia juga tahu surga juga apa? Dekat. Maka dia ada rasa harap, terus rasa harap dan rasa apa? Takut. Maka sekali lagi, seorang muslim muslimah harus tertanam tadi intinya, Allah Ghafur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, namun Allah juga Syadidu Al-Iqab,
dan itu akan memotivasi dia banyak beramal, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dan tentunya larangan yang paling dilarang syirik kepada Allah, dan perintah yang paling utama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 2 bab selanjutnya ini masih juga penegasan nekanan tentang roja wal khauf. Yang pertama, hadis yang ke-19, rahmatullah liman fi qalbi rahmah. Kasih sayang Allah bagi yang dalam hatinya ada kasih sayang. Hadis yang ke-19, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul SAW bersabda, inna imro'atan baghiyan ra'at kalban fi yaumin harin yutifu bibi'rin qad adla'a lisanahu minal atashi fanazza'at lahu muqaha fasaqathu faghufira laha bihi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ada seorang perempuan pelacur bagian, seorang perempuan yang jatuh berlumuran dengan kekejian. Dia melihat seekor anjing di hari yang sangat panas, dan dia sedang memutari sebuah sumur sang anjing tersebut, dan dia mengeluarkan lisannya karena kehausan. Lalu sang perempuan pezina, pelacur tadi, membuka sepatunya untuk sang anjing tersebut. Dia mengambil air dari sumur tersebut dan dia berikan kepada sang anjing, maka dia diampuni oleh Allah dengan sebab perbuatannya tersebut. Seorang hamba, dia tidak tahu apa yang bisa mengantarkannya ke dalam surga atau yang bisa mengantarnya ke dalam api neraka. Maka seorang hamba sekali lagi harus betul-betul berharap kepada Allah, merasa takut kepada Allah, dan banyak beramal as-soleh, meninggalkan yang maksiat. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita, memasukkan kita dalam surganya, menjauhkan kita dari api nerakanya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan perbuatan yang kelihatannya sepele di hadapan manusia, hanya memberi ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Perbuatan yang di mata sebagian orang terlihat sepele, hanya memberi minum seekor anjing yang mungkin dianggap hina-hina, namun mungkin dengan keikhlasan orang tersebut, meskipun tadi dia luar biasa berlumuran dengan dosa, maka Allah ampuni dengan sebab perbuatan yang kelihatannya sepele tadi. Makanya Rasul bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin thariq. Jangan engkau pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, meskipun hanya bertemu dengan saudaramu dalam keadaan engkau tersenyum. Sekali lagi, ini kalau berbuat baik saja kepada seekor anjing bisa mengantarkan, memasukkan perempuan yang luar biasa banyak dosanya ke dalam surga Allah. Apalagi berbuat baik, berbuat kasih sayang kepada sesama muslim, sesama yang di atas al-aqidah, di atas manhaj yang sahih, maka berapa besar pahalanya. Intinya jangan pernah meremehkan perbuatan apapun, sekecil apapun, karena kita nggak tahu di perbuatan yang mana atau dengan sebab perbuatan yang kita lakukan yang mana itu akan bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Intinya sekali lagi, seorang muslim, seorang muslimah harus ada yang pertama rasa kasih sayang, ya, apalagi tadi kepada mungkin binatang yang lemah, ya, apalagi kepada manusia yang lemah. Innakum tunsarun wa turzakuna bidu'afaikum. Kata Rasul, kalian ditolong, kalian diberikan rezeki lewat orang-orang yang lemah di antara kalian. Ini anjing, binatang yang sangat amat lemah, dia tidak bisa mengambil minum sendiri. Ketika dibantu, ditolong, sang perempuan pezina pelacur tersebut bisa meraih surga Allah. Apalagi tadi menolong manusia yang lemah. Dan Rasul bersabda, dan sudah kita lewati hadisnya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah yang di atas muka bumi, maka yang di langit akan mengasihi kalian. Kemudian sebaliknya, hadis berikutnya yang ke-20, wa qala dakhalatin nara imra'atun fi hirratin habasatha la hiya at'amatha wa la hiya arsalatha ta'kul min khasyasil ard. Kata Rasulullah SAW, ada perempuan yang masuk neraka dengan sebab seekor kucing yang dia kurung, yang dia penjarakan, tidak dia beri makan, dan dia tidak keluarkan mencari makan dari serangga di atas tanah atau di atas bumi. Ini kebalikan yang tadi. Ini Rasul mencontohkan dengan redaksi para perempuan, wallahu ta'ala alam. Ini bukan pembatasan untuk mereka saja, namun untuk semuanya. Cuma memang Rasul juga lebih tekankan dalam hadis yang lain, uritun nara faida aktsaruha an-nisa. Aku diperlihatkan api neraka dan kebanyakan penghuninya adalah perempuan, yakfurna, dengan sebab mereka tidak bersyukur kepada suaminya. Meskipun ini juga untuk umum, laki dan perempuan harus betul-betul berhati dalam berucap dan berbuat. Terkadang ada satu perbuatan yang kelihatannya sepele di matanya, namun itu besar di sisi Allah, yang bisa mengantarkannya ke dalam surga atau mengantarkannya ke dalam api neraka. Kalau tadi sang perempuan yang berlumuran dengan dosa, sang pelacur tadi dengan kasih sayang dalam hatinya kepada binatang, dengan kasih sayangnya kepada makhluk yang hina dina di mata sebagian manusia, namun dengan kasih sayang tersebut dia masuk surga. Namun sebaliknya, ketika seorang perempuan dalam hatinya tidak ada kasih sayang kepada seekor hewan yang selayaknya untuk dikasihani, dia masuk neraka dengan sebabnya. Ini kalau binatang saja disiksa, didolimi, bisa orang itu masuk neraka, apalagi kalau yang disiksa, yang didolimi adalah manusia, apalagi orang yang beriman, apalagi orang yang tidak berbuat kesalahan dan seterusnya, maka adabnya lebih pedih lagi. Intinya sebagaimana kata Imam Az-Zuhri, qala Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri dari kalangan tabi'in, beliau berkata, li alla yattakila ahadun wa la yai'as ahadun. Dua hadis ini, ya, sekali lagi ucapan Imam Az-Zuhri ini berkaitan dengan hadis 19 dan hadis ke-20 disampaikan berbarengan, ya, agar manusia tidak bersandar hanya kepada amalan baiknya saja, sehingga dia merasa puas, dan jangan juga putus asa dengan amal kejelekannya. Harus tetap ada ar-raja wal khauf, dan rasa raja wal khauf harus juga dibarengi dengan al-amal. Jadi sekali lagi, dua hadis ini masih ada kaitan nyambung dengan bab sebelumnya tentang rasa harap, rasa takut.
perempuan yang banyak berbuat dosa tadi, dia masih ada harapan masuk surga. Dan betul Allah masukkan ke dalam surga. Artinya yang belum murah dengan dosa jangan putus asa. Selama matahari masih terbit dari arah timur, selama nyawa masih belum di kerongkongan, ada pintu tobat waktu untuk kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sisi yang lain, ketika seorang misalnya dia rajin ibadah, dia rajin beramal soleh, jangan pernah tertipu dengan amal, jangan ujub, harus ada rasa khawatir tidak diterima amal ibadahnya. Sebagaimana Allah mensifati orang yang beriman ketika beribadah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang memberikan apa yang Allah berikan kepada mereka, dalam hati mereka ada rasa takut. Kata Aisyah Ummul Mukminin, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dalam ayat tadi itu? Alladzina yaznun wa yasrabunal khamr." Apakah mereka itu pezina? Apakah mereka itu meminum minuman keras sampai hatinya merasa takut? Kata Rasulullah, "Ya Ibnata Siddiq, tidak wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun." Nama mereka itu adalah orang-orang yang sholat, yang puasa, yang mereka bersedekah. Walakinnahum yakhafun alla tuqbala minhum. Namun hati mereka takut tidak diterima amal ibadah mereka tersebut. Makanya sekali lagi kata Imam Az-Zuhri, dua hadis ini, hadis 19 dan 20, mengajarkan kepada seorang muslim muslimah untuk tidak puas atau ujub, merasa terlalu bangga dengan amal ibadahnya, dan jangan pula putus asa dari amal-amal kejelekannya. Harus ada raja wal khauf, dan sekali lagi dua-duanya harus diiringi juga dengan al-amal. Wallahu ta'ala alam. Baik, sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan kajian ini, tafadhol. Kalau tidak kita lanjutkan, tafadhol. Baik. Yang pertama, setiap orang yang beramal, yaitu terutama bersedekah, tetap harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dia betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau misalnya dia berharap dalam artian, ya semoga dengan dia membantu orang yang lemah, dia mendapatkan keutamaan hadis Rasul tadi. Rasul mengatakan, innakum tunsarun wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian akan ditolong, diberikan rezeki lewat perantara orang-orang yang lemah dari kalian. Kata Rasul, bisalatihim wa du'aihim. Dengan salat mereka dan doanya mereka. Ketika kita ingat dari sini, maka ketika kita bersedekah kepada orang tersebut dengan harapan semoga tercapai apa yang dikatakan Rasul tersebut, maka ini bukan bentuk riya ataupun tidak ikhlas, karena kita mengharapkannya apa? Bantuan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun lewat doa, meskipun jangan sampai misalnya ketika kita nggak pernah terkabulkan apa yang kita minta, kemudian kita suudon, enggak Bapak ini enggak doakan saya, ini enggak benar juga. Tetap hati bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, enggak ada masalah. Makanya itu kalau kita sambungkan dengan hadis tadi, maka Rasul memberikan istilahnya sinyal boleh mengharapkan apa? Doa orang yang lemah yang kita tolong tersebut. Meskipun tadi jangan sampai seandainya kita ini punya banyak harapan, namun nggak satupun yang bisa kita raih, kemudian kita suudon, enggak saya tidak akhirnya nggak mau sedekah lagi. Ini nggak benar.
Baik, cuma kata-kata anjing itu bersaksi di sisi Allah ini urusan akhirat, dan sudah sering kita sampaikan dalam kajian-kajian akidah. Urusan akhirat ini urusan gaib, kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa berbicara ini dan itu kecuali dengan dalil. Paham ya? Mana dalilnya? Anjing itu akan bersaksi di sisi Allah. Ini yang harus kita tetapkan dulu. Jadi sekali lagi, yang penting kita beramal, Allah yang maha tahu. Wallahu ta'ala. Nah, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Dalam ayat dikatakan apapun dari kebaikan yang kalian amalkan, Allah mengetahui. Nah, wallahu ta'ala. Meskipun secara kaidah umum bumi akan menjadi saksi ketika kita berbuat kebaikan atau kejelekan. Ini sudah kita sampaikan dalam kajian tafsir surat Az-Zalzalah. Nah, wallahu ta'ala. Ini ada pertanyaan, ini secara umum saja kita baca. Kalau kita ditanya, ikut ajaran siapa Anda ini dalam beragama? Maka kita katakan, kita ikut ajaran Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Dalam ayat, dalam hadis yang ada adalah perintah untuk kita beragama mengikuti qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Tidak ada ayat atau hadis untuk kita ikut Imam Syafi'i atau ikut Imam Ahmad, ikut Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Meskipun tetap kita mempelajari agama lewat jalur mereka, namun kalau ucapan mereka keliru tidak boleh diikuti. Imam Syafi'i sendiri berkata, idza khalafa qauli qaula Rasul fadribu qauli atul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, maka buang jauh-jauh ucapan. Intinya beliau menyeru kaum muslimin untuk beragama ini mengikuti Rasul dan juga para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau ziarah atau besuk ke rumah sakit dan waktu sudah masuk sholat maghrib, sedangkan di rumah sakit itu tidak ada tempat ibadah sholat atau musola. Yang pertama, mencegah lebih baik daripada mengobati, yaitu kita cari waktu yang pas. Misalnya waktu besuk, misalnya jam 4 misalnya misalnya jam 4, maka pas waktu jam 4 langsung kita masuk. Jam 5 sebelum maghrib kita sudah 1 jam cukup lah, masa sampai nginep, nggak mungkin kan Kalau seandainya misalnya batasan waktu hanya misalnya 2 jam kan, biasanya kan rumah sakit jam 5 sampai jam 7, maka besoknya selesai sholat maghrib di masjid dekat rumah sakit tersebut. Setelah sholat langsung masih ada waktu 1. Artinya ini yang kalau misalnya mencegah lebih baik daripada nyoba. Kalau sudah terlanjur maka pamit dulu, kan bisa lagi masuk kalau masih ada waktu besok. Misalnya jam 5 tadi, jam 5 waktu besok, 5:30 sudah maghrib, kita keluar sebentar, insya Allah banyak masjid sekitar rumah sakit tersebut. Nanti selesai sholat jam 6 misalnya, masuk lagi kan masih boleh, ada waktu. Intinya tergantung niat dan ilmu yang bisa kita amalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup atau mau lanjut? Baik, kita mungkin tambahkan sedikit 1-2 hadis. Itsbatu sifatit ta'ajjub lillahi subhanahu wa ta'ala. Penetapan sifat takjub bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, pembahasan ini masih berkaitan dengan mengenal Allah. Tak kenal maka tak sayang. Itsbatu sifatit ta'ajjub lillahi subhanahu, menetapkan sifat takjub bagi Allah. Dan sudah kita sampaikan dari awal, Ahlus Sunnah, ulama salaf sejak zaman dahulu kala
dalam kitab-kitab akidah selalu menekankan Ahlus Sunnah menetapkan semua sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran atau yang ditetapkan oleh Rasulnya dalam hadis yang sahih, tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk, tanpa membayang-bayangkannya, tanpa menyelewengkan dari makna dohir atau sebenarnya, dan tanpa menafikan. Menetapkan sesuai dengan dohirnya. Amiruha kama ja'at. Ulama salah mengatakan tetapkan sesuai dengan dohirnya. Di antaranya sifat takjub bagi Allah. Hadisnya ini dalam Sahih Bukhari dan juga nanti akan ada ayatnya. Rasul SAW bersabda, "Ajiba Rabbuna min qaumin yuqaduna ila jannah bisalasil." Allah Rabb kita takjub dengan sekelompok orang yang dia istilahnya diseret ke surga dengan rantai-rantai besi. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Kalau inti pembahasannya jelas, ajiba Rabbuna. Kata-kata ajiba, Allah takjub. Ya sesuai dengan kebesarannya. Jangan disamakan dengan makhluk. Jangan mengatakan, wah kalau dikatakan Allah takjub nanti kan sama dengan makhluk. Maka kita jawab, Anda menetapkan Allah punya sifat kehidupan tidak? Kalau dia mengatakan iya, bukankah itu bentuk penyerupaan dengan manusia? Manusia hidup. Ya kalau dia mengatakan beda hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk, juga demikian. Sifat Allah takjub beda dengan takjubnya apa? Makhluk. Kalau Anda mengingkari sifat ini dengan alasan kalau sifat ini ditetapkan bagi Allah nanti akan menyerupakan dengan makhluk, kita tanya, apakah Anda menetapkan Allah punya sifat pendengaran penglihatan? Kalau dia mengatakan iya, Allah punya sifat pendengaran penglihatan, bukankah makhluk juga punya pendengaran dan penglihatan? Berarti Anda menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau dia mengatakan oh tidak, karena apa? Sifat pendengaran penglihatan Allah beda dengan sifat penglihatan dan pendengaran makhluk. Demikian pula sifat takjub bagi Allah apa? Enggak sama dengan sifat tetapkan tanpa menyerupakan. Ya kata para ulama, persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Kemudian sifat takjub ini sudah dijelaskan juga oleh Allah dalam ayat Al-Quran, ini dalam qiraah as-sab'ah kata para ulama, yaitu surat As-Saffat ayat ke-12. Ini ya kalau sedikit info lah istilahnya, para ulama mengatakan qiraah dalam Al-Quran itu ada banyak, ya bukan hanya yang ada di mushaf kita sekarang ini. Ada qiraah sab'ah, tapi ini kita serahkan kepada ahlinya. Cuma di antara qiraah sab'ah, bacaan yang 7 itu dalam surat As-Saffat, kalau dimushafkan bal ajibta, ya. Namun dalam qiraah sab'ah bal ajibtu, bahkan aku takjub. Kalau ajibta Nabi Muhammad, kalau ajibtu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini qiraah yang istilahnya sahihah, dijadikan sebagai hujjah. Ditambah lagi hadis-hadis yang lain tentang sifat takjub bagi Allah. Hadisnya bukan ini saja. Ya, dalam hadis ini kita juga pernah kaji dalam kajian Aqidah Wasithiyah, yaitu sabda Rasul, ajiba Rabbuna min kunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi. Allah Rabb kita takjub dengan keterputusasaan hamba-hambanya, padahal dia sangat dekat dengan perubahan keadaannya. Sekali lagi ada hadis yang saya juga, ajiba Rabbuna, Allah takjub dengan keterputusasaan hamba-hambanya, padahal perubahan hidupnya itu sangat dekat. Misalnya orang itu miskin, mungkin mulai dia terlahir dalam keadaan miskin, di keluarga miskin, sampai berusaha, ya mungkin
dagang ini gagal, punya proyek ini gagal, sampai mungkin naudzubillah min dzalik. Ya sudah, hampir putus asa. Padahal kata Allah, sedikit lagi, misalnya kalau dia tambah sedikit lagi usahanya, dia akan berubah statusnya. Cuma hamba-hamba Allah kadang terlalu tergesa-gesa, itu intinya. Ya, cuma intinya tadi pembahasannya ada kata-kata Allah punya sifat takjub, ya, atau heran kepada hamba-hambanya. Demikian pula dalam hadis yang sudah kita lewati juga dalam kajian akidah wasithiyah, hadis ajiballah min rajulaini yaqtulu ahadumal akhar fa yadkhulul jannah. Dalam riwayat dhahika, tertawa. Dalam riwayat ajibah, Allah takjub dengan dua orang yang salah satunya membunuh yang lain, tapi dua-duanya masuk surga. Maksudnya ketika perang antara orang kafir orang mukmin, yang kafir membunuh orang mukmin, yang mukmin masuk surga. Yang kafir yang membunuh tadi masuk Islam, dia pun terbunuh di jalan Allah, maka dua-duanya masuk surga. Ini Allah juga merasa takjub. Intinya Allah punya sifat takjub yang wajib ditetapkan sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan takjubnya makhluk. Adapun makna hadis ini, Allah takjub dengan sekelompok orang yang diseret ke dalam surga dengan rantai besi. Maksudnya kita baca ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar, qala Ibnu Jauzi maknahu annahum usirru wa quyyidu falamma arafu sihatal Islam dakhalu tau'an fadakhalul jannah fakanal iqra' alal asri wa takyid huwa sababul awal. Maknanya orang-orang kafir ketika mereka kalah dalam berperang, mereka ditawan oleh pasukan kaum muslimin. Kemudian mereka kan didakwai untuk masuk Islam, didakwai tauhid, bagaimana keindahan Islam. Ya, sebagaimana kata Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Apabila ada seorang musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah. Sebagaimana tawanan. Makanya dulu terkadang Rasul menawan tawanan di masjid, ikat di tiang masjid. Untuk apa? Mereka mendengarkan kalam Allah, ya, didakwai. Apalagi orang musyrikin jahiliyah, mereka faham bahasa Al-Quran. Ketika di masjid mereka mendengarkan suara imam, ini bentuk dakwah kepada mereka. Awalnya mereka dipaksa, diseret, intinya tawan, diikat. Itu awalnya. Namun setelah mereka mendengar dakwah Islam, bagaimana keindahan Islam, mereka pun masuk Islam dalam keadaan sukarela, tidak terpaksa, maka mereka pun masuk surga. Meskipun awalnya dipaksa. Itu maksudnya. Jadi terkadang ada sebagian orang demikian masuk surga dengan ditarik dengan rantai besi. Maksudnya tadi awalnya ditawan, awalnya terpaksa, namun kedua dia rela. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah memberikan kepada kita keselamatan di dunia wal akhirah, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama para nabi, para sahabat Rasul di surga Firdaus kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.